الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimakumullahu taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesehatan kepada kita dan memberikan taufik sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, dan kemudian insyaallah taala kita melanjutkan dengan pembahasan atau kajian yang berkaitan dengan permasalahan hukum seputar hewan kurban. Sebagaimana kaum muslimin di hari-hari ini sudah mulai sibuk untuk mempersiapkan salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah berkurban. Sebagian sudah ada yang berniat untuk berkurban, dan berkurban adalah salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga merupakan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salam, dan ibadah kurban ini termasuk di antara syairul Islam, syiar Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu barang siapa yang dia mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu adalah sebaik-baik takwa atau setakwa-takwanya hati. Jadi berkurban pada hari Idul Adha nanti, ini sebentar lagi insyaallah taala kita akan menghadapinya, atau kita akan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya wajib bagi setiap muslim untuk melakukan sebuah amalan dibangun di atas ilmu. Harus dibangun di atas al-ilmu. Amalan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, maka harus dia bangun di atas dasar ilmu, sehingga ketika seorang muslim dia beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya diterima oleh Allah tabaraka wa taala sesuai dengan perintah Allah Al-Qur'an, dan juga sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga sebagaimana sebuah ucapan Al-Imam Al-Bukhari yang sudah sering kita dengar, di mana beliau mengatakan dalam kitab sahihnya, membuat sebuah bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu
harus ya ada sebelum seseorang itu berucap dan sebelum seseorang dia melakukan sebuah amalan. Sebelum kita berbicara dan sebelum kita melakukan perbuatan, maka harus didasari dengan ilmu. Begitu juga perkara yang berkaitan dengan masalah al-udhiyah. Ya, al-udhiyah menyembelih hewan kurban. Oleh karenanya ikhwani fillah rahimakumullahu taala, di kesempatan ini akan kita bahas yang berkaitan dengan ahkamul udhiyah atau hukum-hukum seputar hewan kurban. Ya, akan kita bahas apa itu ta'rif al-udhiyah, kemudian dalil disyariatkannya dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian juga syarat-syarat di dalam hewan kurban, syarat-syarat hewan kurban, kemudian juga hal-hal yang lainnya yang nanti akan kita bahas. Ya. Tapi ikhwani fillah rahimakumullahu taala, kita bahas dahulu yang pertama adalah tentang pengertian al-udhiyah di dalam fikih Islam. Menyembelih hewan kurban, ya, menyembelih hewan kurban ini dinamakan dengan al-udhiyah, maka dengan al-udhiyah. Dan di dalam bahasa Arab ya disebutkan al-adahi hiya jam'u udhiyatin. Udhiyah, al-adahi jam'u udhiyatin. Kemudian di dalam bahasa Arab lafaz udhiyah itu bisa dibaca dengan beberapa bacaan. Ada udhiyatun, ada idhiyatun, ada dhahiyatun, ada juga adhatun. Nah ini ya 4 ya, bacaan udhiyah ya, yang disebutkan oleh para ahli bahasa dan memiliki makna yang sama, makna yang sama. Adapun udhiyah itu sendiri yang disebutkan oleh para fuqaha ya, adalah hewan ternak. Hewan ternak ya. Yang dimaksud dengan hewan ternak ini adalah hewan ternak yang disebutkan oleh Nabi SAW untuk dikurbankan. Di antaranya adalah unta, sapi, kambing. Unta, sapi dan kambing. Jadi hewan ternak atau bahimatul an'am yang disembelih atau yang dipotong pada hari-hari Idul Adha disebabkan adanya Idul Adha dalam rangka taqarruban ilallahi azza wa jalla, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yujzi'u min ghairiha, dan tidak sah ya, kurban tersebut kecuali dengan bahimatul an'am. Dengan bahimatul an'am ya, hewan ternak tadi yang disebutkan, yaitu yang pertama adalah unta, yang kedua adalah sapi, yang ketiga adalah al-ghanam dengan berbagai jenisnya. Al-ghanam dengan berbagai jenisnya. Ya. Kemudian ini makna dari al-udhiyah, hewan ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha sebagai bentuk taqarrub beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang dia menyembelih ya hewan kurban, ini dia berniat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hewan kurbannya. Kemudian dalil yang menyebutkan tentang disyariatkannya al-udhiyah atau menyembelih hewan kurban disebutkan oleh para fuqaha, para ulama, menyembelih hewan kurban itu disyariatkan dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma para ulama ya. Jadi sebuah ibadah sebagaimana kita tahu haruslah berlandaskan apa? Dalil dari Al-Quran ya, dari hadis Nabi SAW yang sahih, dan terkadang juga ada ijma para ulama ya, dan juga qiyas biasanya ya. Karena dalil yang disepakati oleh para ulama tentang bisa dijadikan hujjah adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga ijma para ulama, dan yang keempat adalah al-qiyas. Maka sebuah ibadah yang dikerjakan oleh seorang muslim maka dia harus dilandaskan atas dalil Al-Quran dan Sunnah serta sunnah Nabi SAW
wa ala alihi wasallam. Dalil dari Al-Qur'an tentang disyariatkan atau masyru'iyah al-udhiyah, disyariatkannya menyembelih hewan kurban. Yang pertama adalah di dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua, surat yang paling pendek. Surat yang paling pendek di dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Kautsar yang kita sudah hafal semuanya. Ya. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah wahai Muhammad untuk Rabbmu. Kerjakanlah salat untuk Rabbmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Dan sembelihlah kurban. Nah, di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat. Dan sebagian ulama mengatakan maksud dari salat di dalam ayat ini adalah salat Idul Adha. Ya, salat Idul Adha, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang hukum salat Idul Adha, apakah wajib, apakah sunnah, atau fardu ain, ataukah sunnah. Ada khilaf di antara para ulama. Akan tetapi tentunya para ulama ijma sepakat bahwa salat Idul Adha itu disyariatkan, ya, terlepas dari perbedaan ya hukum di kalangan para ulama. Ya. Wanhar, dan sembelihlah. Ya, sembelihlah kurban. An-nahr itu adalah menyembelih unta dengan cara ditusuk naharnya. Nahar itu apa? Ini apa namanya? Ini nahar kalau dalam nuhur atau nahar dalam bahasa Arab. Tenggorokan. Ini nih, ujung ini nih. Kalau dipencet seseorang, ditekan sini, bisa mati tuh. Ya. Ini nih, ini di ujung sini, ya sudah, kerongkongan ya. Ya, di sinilah ya nahar itu. Ya, itu bagi unta. Bagi unta. Wanhar maknanya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk menyembelih hewan kurban. Dan juga firman Allah taala di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di setiap umat kami telah menjadikan mansakan. Ya, mansakan. Apa itu mansakan? Yaitu hewan kurban. Hewan kurban agar mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan rizki kepada mereka berupa bahimatul an'am. Walikuli ummatin, dan ayat ini menunjukkan bahwasanya setiap umat para nabi itu Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk apa? Untuk berkurban dengan hewan kurban. Ya, untuk berkurban. Dan kita tahu ya, bahkan sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam, ya, sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam, manusia dan nabi yang pertama, ya, di antara kisah yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, dua anak Adam yang berkurban. Idz qarraba, ya, yaitu siapa kisahnya? Ada yang mengatakan Habil dan Qabil. Habil dan Qabil. Dan awal dari syariat kurban yang Allah perintahkan kepada keduanya, Habil dan Qabil, adalah bahwasanya Nabi Adam setiap melahirkan Hawa, ya, istri Nabi Adam Hawa, setiap melahirkan pasti melahirkan anak kembar, laki-laki dan perempuan. Kembar tetapi laki-laki dan perempuan. Ya. Dan syariat Nabi Adam adalah ya, untuk berlangsungnya keturunan, maka kan ada pernikahan. Maka dinikahkan dengan apa? Dengan silang. Tidak boleh ya, anak kembarnya yang laki-laki menikahi saudaranya kembar perempuan, sehingga disilang, ya, disilang. Jadi Habil ya, ini lahir bersama dengan saudara kembarnya dari perempuan. Kemudian Qabil juga lahir dengan saudara
perempuan. Maka kemudian Nabi Adam menikahkan silang. Karena itu yang disyaratkan, tidak boleh ya menikah dengan saudara sendiri. Habil dinikahkan dengan saudara kembarnya Qabil, dan Qabil dinikahkan dengan saudaranya Habil, saudarinya Habil. Kemudian disyariatkan untuk berkurban. Siapakah kurbannya yang paling baik? Ya, maka kemudian Habil berkurban dengan apa? Ya, dengan kambing, ya, dengan pertanian, ya, tumbuhan-tumbuhan hasil pertanian dengan yang baik. Ya, namun Qabil dikisahkan kurbannya adalah kurban yang kurang bagus, sehingga ketika itu Allah Subhanahu wa taala menerima kurbannya Habil. Ya, dulu kurbannya diterima oleh Allah dengan cara apa? Apabila dikurbankan maka terbakar api, dimakan oleh api. Ya, maka kemudian setelah itu terjadilah pembunuhan. Ya, di mana Qabil membunuh Habil, dan itulah pembunuhan yang pertama yang terjadi pada manusia. Jadi setiap umat para nabi mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban dengan bahimatul an'am. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan. Dan bagi setiap umat kami telah menjadikan mansak ibadah kurban liyadzkuru ismallahi, agar mereka ingat nama Allah Subhanahu wa taala atas rizki mereka yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Ya. Ini dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan disyariatkannya berkurban. Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudahhi bi kabshaini amlahaini aqranaini wa yad'u rijlahu ala safhatihima wa yadhbahuhuma biyadihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau menyembelih dua kabsh, ya, dua kabsh yaitu dua kambing yang amlah, dua kambing yang warnanya ada hitam ada putih, ya, jadi campuran hitam dan putih, namun kebanyakan putihnya. Aqronaini wa yad'u rijlahu ala safhatihima, dan ketika beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih maka beliau meletakkan kakinya di lehernya, di atas lehernya diinjak, ya, supaya tidak bergerak. Wa yadhbahuhuma biyadihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyembelihnya sendiri, ya, menyembelih sendiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkurban tentunya dengan kurban yang terbaik dari kambing, ya, kurban yang terbaik. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika menyembelih kurban itu menyembelih sendiri. Beliau yang memotong maksudnya. Oleh karena itu, ya, bagi yang ingin berkurban kalau bisa menyembelih, ya, sembelih sendiri. Tapi kalau tidak, ya diwakilkan, ya. Kalau tidak diwakilkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih kurbannya. Ya. Kemudian ada beberapa hadis yang menunjukkan hal itu, ya. Di antaranya juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma akhbarahu, beliau mengabarkan qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadbahu wa yanharu bil musalla, bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih, ya, menyembelih kambing wa yanhar, dan menyembelih unta di musola. Apa musola? Ya, musola itu adalah lapangan yang dikhususkan untuk, ya, sholat Idul Adha. Ya, dekat di lapangan. Dia di lapangan atau suatu tempat yang khusus untuk menyembelih dan khusus untuk sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Jadi al-musolla maknanya adalah tempat sholat, dari kata sholla yusolli, ya, al-musolla.
bukan nanti musola itu maknanya adalah ya masjid kecil yang kita sebutkan ya, masjid kecil. Bukan, jangan nyembelih nanti di musola di dalam musola, tidak. Ya. Ini dua hadis yang disebutkan ya, tentang disyariatkannya menyembelih hewan kurban. Kemudian ijma' para ulama ya, bahwasanya menyembelih hewan kurban itu juga disepakati atau ditetapkan dengan ijma' para ulama. Para ulama sepakat, tidak ada satu ulama pun yang menyelisihi tentang disyariatkannya menyembelih hewan kurban. Dan ijma' para ulama tentunya tidak akan terlepas dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja kalau seandainya ya ijma' datang, maka akan menguatkan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini disebutkan diantaranya oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Mughni, di mana beliau mengatakan ajma'al muslimuna ala masyru'iyatil udhiyah. Kaum muslimin mereka telah ijma', yaitu telah sepakat tentang disyariatkannya menyembelih hewan kurban. Tentu yang dimaksud al-muslimun di sini adalah para ulama mujtahidun. Para ulama mujtahidun. Ya, para ulama mujtahidun ahli ijtihad, mereka bersepakat tidak ada di antara mereka seorang pun yang menyelisihi tentang disyariatkannya menyembelih hewan kurban. Dan juga disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan wala khilafa fi kauniha min syara'i'id din, dan tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwasanya menyembelih hewan kurban itu adalah bagian dari syariat agama Islam. Ya, dan ini sudah perkara yang diketahui oleh seluruh kaum muslimin ya, baik ahli ilmunya ataupun awamnya ya, ya. Mereka mengetahui ya, meskipun nggak tahu dalilnya, tetapi secara ilmu daruri sepertinya ya, ilmu daruri ketika mendengar ibadah kurban, maka kemudian mereka langsung meyakini bahwa ini disyariatkan ya. Kemudian hukum menyembelih hewan kurban, kalau tadi sudah disebutkan bahwasanya menyembelih hewan kurban itu disyariatkan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lalu hukumnya bagaimana? Apakah hukumnya wajib ya, fardu ain, apakah fardu kifayah, ataukah sunnah muakkadah, ataukah mubah? Jadi kalau kita berbicara tentang masalah hukum, maka tidak terlepas dari namanya al-ahkam taklifiyah, yaitu 5 hukum taklif ya, 5 hukum taklif ada 5 hukum taklif itu ada 5. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah mubah, yang keempat haram, dan yang kelima adalah makruh. Itu kalau bicara hukum dalam Islam. Apa hukumnya? Ya, paling wajib. Apa hukumnya? Sunnah. Apa hukumnya? Haram. Misalnya ibadah ini hukumnya apa? Kalau ibadah tentunya kalau nggak wajib maka sunnah. Ya, maka sunnah. Ya. Nikah hukumnya apa? Nikah hukumnya apa? Hah? Sunnah. Poligami hukumnya apa? Ini banyak yang bahas poligami terus. Hukumnya apa? Ya. Kemudian hewan ini hukumnya apa? Makan hewan ini hukumnya apa? Halal, haram? Atau melakukan perbuatan ini hukumnya apa? Ya. Itu kalau seandainya kita bicara masalah apa? Hukum. Ya. Hukum syar'i. Dan terkait dengan hukum al-udhiyah, hukum menyembelih hewan kurban, ini ada 2 pendapat di antara ulama. Ada 2 pendapat di antara ulama. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama ya, dari Imam Syafi'i, Imam Malik, dan juga Imam Ahmad ya, yang mengatakan bahwasanya menyembelih hewan kurban adalah hukumnya sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Ya, sunnah muakkadatun fi haqqil musir. Sunnah muakkadah
bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu, hukum menyembelihan kurban menurut jumhur para ulama, ya. Ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i, Imam Malik dan juga Imam Ahmad dalam sebuah riwayat, hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Di sunnah ada dua, ya. Ada sunnah muakkadah dan ada sunnah saja. Kalau sunnah saja, sunnah yang tidak ditekankan. Ya, artinya apa? Nabi SAW terkadang mengerjakan dan terkadang meninggalkan. Itu sunnah. Ya. Kalau sunnah muakkadah, biasanya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan. Tetapi itu bukan hukumnya wajib. Ya, seperti sholat witir. Sholat witir Nabi SAW tidak pernah tinggalkan. Tapi hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Ya, menurut Abu Hanifah hukumnya wajib. Abu Hanifah berpendapat bahwasanya sholat witir hukumnya wajib. Ya, jumhur ulama mengatakan apa? Sunnah. Ya. Dan ini adalah kebanyakan pendapat kebanyakan dari para ulama. Ini pendapat yang pertama. Ya. Dalilnya apa? Dalil dari jumhur ulama, ya, adalah dengan sunnah, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di mana dalam sebuah riwayat, ya, disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyembelih hewan kambing, ya, akorona yata'u fi sawadin. Jadi hewan kambing yang warnanya hitam, ya, yang warnanya hitam. Ya. Kemudian sampai pada hadis tersebut, di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin thumma ad-duha. Ya, di akhir hadis Nabi SAW ketika menyembelih atau sebelum menyembelih, beliau berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammadin, ya Allah terimalah dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW ketika menyembelihan kurban itu apa? Berkurban dengan satu ekor kambing, namun diperuntukkan yang pertama untuk diri beliau, untuk keluarga beliau, dan untuk umatnya. Ya. Dan wajhud dilalah, sisi pendalilan dari hadis ini, mengapa para ulama, jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah dari hadis ini. Kok mengambil kesimpulan hukum sunnah? Kata mereka bahwasanya, ya, sembelihan Rasulullah SAW untuk umatnya dan keluarganya itu mencukupi, ya, bagi orang yang belum berkurban. Nabi SAW berkurban untuk seluruh umatnya. Bercukup bagi apa? Yang tidak berkurban, sudah cukup. Ya, sudah cukup. Sebagaimana nanti juga akan disebutkan bahwasanya untuk satu keluarga, ya, untuk satu keluarga itu cukup apa? Satu ekor. Sudah mewakili satu ekor untuk satu keluarga. Kalau seandainya ini hukumnya wajib, maka nggak cukup. Ya, maka nggak cukup. Kalau pendapat mengikuti pendapat yang hukumnya wajib, dan ini adalah pendapat yang kedua, maka semua kaum muslimin, ya, pada hari Idul Adha harus apa? Menyembelih hewan kurban. Kalau tidak apa? Berdosa. Kalau tidak berdosa. Dan ini pendapat yang kedua, pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah dan juga Al-Imam Al-Auza'i, kemudian juga Al-Laits, ya, dan ulama yang lainnya yang mengatakan bahwasanya pendapat atau menyembelih hewan kurban adalah hukumnya wajib. Ini Abu Hanifah. Jumhur ulama mengatakan apa? Sunnah muakkadah. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan juga ini diikuti, ya, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau berpendapat bahwasanya menyembelih hewan kurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu, yang memiliki kesanggupan untuk
kurban. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga diikuti oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wallahu alam ya. Ana sendiri lebih condong kepada pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama. Ya. Dan juga disebutkan dirajihkan oleh penulis risalah ini Syekh Abdul Al bin Sa'ad Ar-Rasyidi, beliau mengatakan ar-rajihu annal udhiyata sunnatun muakkadatun wa laysat wajibatan. Yang rajih bahwasanya menyembelih hewan kurban itu adalah hukumnya sunnah muakkadah, dan ini ada pendapatnya jumhur dari Al-Imam Syafi'i, Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Ya. Kemudian juga dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Ya, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni rahimahullah, wal udhiyatu sunnatun la istahabbu tarkuha liman yaqdiru 'alaiha. Menyembelih hewan kurban hukumnya sunnah, tidak dianjurkan meninggalkannya. Tidak dianjurkan meninggalkannya. Sunnah tetapi tidak dianjurkan meninggalkannya. Ini namanya apa? Sunnah muakkadah. Ya. Walaupun ya lebih baik tentunya sunnah muakkadah lebih baik apa? Mengamalkannya. Kalau tidak bisa ya kalau mengamalkannya. Ya. Kalau bisa jangan ditinggalkan kalau kita sanggup. Ya. Karena ini kalau sunnah ditinggalkan itu namanya khilaful aula. Menyelisihi yang lebih utama. Yang lebih utama kan menyembelih. Ya, menyembelih. Ya. Yang enggak dapat pahala kalau enggak nyembelih. Ya. Aktsaru ahli ilmi yaruna al-udhiyata sunnatun muakkadatun ghairu wajibatin. Ya, kebanyakan para ulama berpandangan bahwasanya menyembelih hewan kurban sunnah muakkadah ghairu wajibatin, bukan wajib. Dan ini perlu ditekankan ikhwan ya. Kalau ada yang mengatakan wajib, ya ada yang mengatakan hukumnya wajib, itu pendapat ulama. Ya. Kemudian yang ada pendapat yang lain, yaitu pendapat yang mengatakan sunnah. Maka enggak boleh seorang itu ketika dia mengetahui suatu pendapat yang ini merupakan pendapat masalah ijtihadiyah dalam masalah fikih, kemudian apa? Dia memaksakan kepada orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Tidak. Dalam masalah fikih, dalam masalah furu', ya masalah ijtihadiyah itu masalah yang dibolehkan berlapang-lapang. Artinya apa? Berlapang dada, masing-masing berpegang dengan apa? Pendapat para ulama yang dia ikuti, dan tidak boleh apa? Mengilzamkan orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Ya, silakan ya antum kalau bisa melihat kepada dalil para ulama, lihat dalil-dalilnya dan antum merajihkan misalnya. Antum mengikuti pendapat atau dalil ulama yang condong kepada kebenaran, ya kepada kebenaran. Baik. Kemudian syarat-syarat hewan kurban. Syarat hewan kurban. Ya, jadi ketika menyembelih hewan kurban, ya hewan itu ya tidak dibenarkan ya menyembelih hewan apa saja, semua hewan disembelih, enggak. Tapi ada syarat-syaratnya, ya. Karena sudah kita sebutkan bahwa menyembelih hewan kurban itu adalah salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah mabniyatun ala al-Qur'an wa sunnah, ala dalil. Ibadah itu harus dilaksanakan, dikerjakan sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah. Maka al-udhiyah juga ada syarat-syaratnya. Dan yang dengan syarat, apabila ya syarat ini tidak ada pada hewan kurban, maka nanti hewan kurbannya tidak sah. Hewan kurbannya tidak sah. Ya. Kalau memenuhi syarat-syaratnya, maka hewan kurbannya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah antakuna min bahimatil an'am. Bahwasanya hewan kurban tersebut ya adalah termasuk hewan ternak. Apa saja? Yang pertama adalah al-ibil, yaitu unta. Kemudian yang kedua al-baqar, sapi dan jenisnya, segala bentuk jenisnya. Dan yang ketiga adalah al-ghanam, kambing dan segala bentuk jenisnya. Al-ibil, unta, sapi dan kambing. Ya, ini yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan juga oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau unta sudah bisa kita pahami. Ya, kemudian kambing, sapi. Bagaimana berkurban dengan kuda?
Boleh? Boleh tidak? Tidak. Ya. Karena apa? Enggak mansus. Ya. Tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkurban dengan ayam. Itu banyak kan ternak ayam. Ya. Boleh tidak? Tidak boleh. Pengusaha ayam punya ayam ribuan ekor. Ya, dia jual beli kambing. Ya, tidak boleh dia berkurban dengan ayam meskipun dia menyembelih 1000 ekor misalnya, tidak sah. Ya. Nah sekarang kerbau, gimana kerbau? Boleh tidak berkurban dengan kerbau? Boleh. Hah? Boleh enggak? Boleh. Ya. Nah, Syekh Utsaimin ketika ditanya tentang masalah ini, ya, ketika ditanya bolehkah ya menyembelih kurban dengan kerbau dalam bahasa Arab jamus, jamus. Maka beliau mengatakan ya, al jamus minal baqar. Jadi apa? Kerbau itu termasuk jenis sapi. Ya. Hanya saja orang Arab tidak mengenal adanya jamus kerbau. Di Arab nggak ada. Tetapi dia termasuk jenis sapi. Mirip kan? Ya. Boleh enggak? Ya boleh, sapi. Dibolehkan. Ya, dibolehkan. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, meskipun kita belum pernah menyaksikan ya. Belum pernah lihat ada apa? Ada orang yang dia berkurban dengan kerbau. Padahal kalau kita belanja di pasar beli daging, bisa jadi itu bukan daging sapi, tapi daging apa? Kerbau. Ya, dagingnya mirip sama. Ya. Nah, ini dibolehkan. Al-afdal fil adahi al-ibil. Kemudian urutan yang paling utama ya, ketika berkurban ya, yang pertama adalah unta. Kalau seorang dia punya unta, punya sapi, punya kambing, maka berkurbanlah dengan unta karena itu yang lebih utama, tentunya pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sapi, kemudian kambing. Wa hadza madhhabu jumhuril ulama, dan ini adalah madhab jumhur ulama. Ya, karena ada perbedaan pendapat di antara ulama, ada yang mengatakan kambing lebih utama. Ya. Ada yang mengatakan kambing lebih utama, kemudian setelah itu apa? Unta, kemudian apa sapi. Ada pendapat ulama. Namun jumhur ulama berpendapat bahasanya ya tentunya apa? Unta dahulu, kemudian setelah itu sapi, kemudian setelah itu gonam. Kambing berbagai jenisnya ya. Nanti jenis kambing itu macam-macam ya. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua, yaitu ad-dha'nu dan al-ma'iz. Ad-dha'nu wal ma'iz. Ad-dha'nu itu adalah domba. Ya, kemudian al-ma'iz adalah kambing kampung, kambing Jawa. Naam, Jawa Radu, ya. Jawa. Tapi nanti ada syarat-syaratnya ya. Ya, syarat-syaratnya. Ya, ada juga kambing etawa, ya. Ada kambing etawa besar itu. Ya. Dagingnya banyak. Tapi tidak tahu itu apakah apa? Dari sisi rasanya tidak tahu juga, ya. Taib. Kemudian qala al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala walladhi yudhi bihi bi ijma'il muslimin al-azwaj ats-tsamaniyah wa hiya dha'n wal ma'iz wal ibilu wal baqaru. Dan hewan ternak yang disembelih menurut ijma kaum muslimin adalah al-azwaj ats-tsamaniyah, yaitu ya hewan ternak, 8 hewan ternak yang berpasangan, maksudnya ada 8, yaitu al-ibil ya, al-ibil unta laki-laki dan unta ya, betina, unta jantan dan unta betina, kemudian sapi jantan dan sapi betina, kemudian domba jantan domba betina, dan kambing Jawa atau enggak kambing Jawa ya, kambing apa itu? Yang bulunya enggak lebat itu. Kalau kambing Jawa nanti wah, orang Arab juga enggak tahu ini bukan kambing Jawa. Ya. Ada bilang kambing kampung, ada bilang kambing kacang, ya la jantan dan betina. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala wa hiya mukhtassatun bil azwaj ats-tsamaniyatil madhkurati fi suratil an'am.
Jadi hewan kurban yang disyaratkan untuk disembelih adalah 8 hewan yang disebutkan dalam surat Al-An'am, yaitu tadi. Jadi unta jantan dan unta betina, sapi jantan sapi betina itu sudah 4. Kemudian domba jantan domba betina 6, dan kambing maiz atau kambing kampung jantan dan betina. Walam yu'raf anhu sallallahu alaihi wasallam wala an sahabati hadyun wala udhiyatun wala aqiqatun min ghairiha, dan tidak dikenal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari sahabat mereka menyembelih hewan kurban dan juga memotong akikah selain daripada hewan ini. Terkait dengan dengan kerbau tadi sudah kita bahas ya. Sebagian ada ucapan para ulama. Ini syarat yang pertama. Jadi syaratnya harus hewan ternak thamaniyatu azwaj, bukan semua hewan ternak, tetapi hewan ternak yang disebutkan oleh para ulama, termasuk bahimatul an'am. Kemudian syarat yang kedua, antablugha asinnal mu'tabarah. Syarat yang kedua dari hewan ternak tersebut, dia sudah sampai usia yang dibolehkan untuk berkurban. Harus sampai usia. Fathaniyu minal ibil ma tamma lahu 5 sinin. Adapun unta kalau usianya sudah 5 tahun. Unta usianya 5 tahun. Wa thaniyu minal baqari. Adapun sapi ma tamma lahu sanatani, yang sudah berusia 2 tahun minimal minimal 2 tahun. Wa thaniyu minal ma'iz ma tamma lahu sanatun. Adapun kambing kacang, kambing kampung sih, namanya kambing apa? Kambing Jawa, yang hitam itu loh, yang bulunya halus, yang biasa diternak, yang ada hitam, ada putih. Nah, itu syaratnya umurnya harus minimal 1 tahun. Minimal satu tahun. Wal jad'u minad dha'n. Adapun dha'n atau domba, kalau orang Jawa bilang wedus gembel, itu umurnya boleh setengah tahun minimal. Jadi kalau kambing kacang atau kambing kampung, kambing Jawa itu minimal umurnya 1 tahun. Adapun domba maka umurnya minimal setengah tahun. Kalau sapi berapa tadi? 2 tahun. Unta 5 tahun. Jadi kalau misalnya hewan-hewan ternak tersebut kurang dari umur tersebut, maka nggak sah ketika disembelih. Tadi perhatikan tentang masalah umur. Ditanyakan kalau beli. Ketika beli hewan kurban, tanyakan ini berapa umurnya kepada penjualnya. Apakah sudah kalau sapi sudah umur 2 tahun, domba cukup setengah tahun, dan kambing Jawa ini umur 1 tahun sudah cukup. Ini syarat yang kedua, syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, antakuna salimatan minal uyub. Syarat yang ketiga adalah hewan ternak tersebut dia tidak ada cacatnya. Harus hewan yang sehat. Hewan yang sehat, tidak boleh ada cacatnya. Apa saja cacat di dalam hewan kurban, hewan ternak yang dengan cacat tersebut menjadikan hewan tersebut tidak sah untuk disembelih kurban. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri di hadapan kami lalu bersabda, arbaun la tajuzu fil adahi. Ada 4 penyakit, 4 cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Yang pertama al-aura'u al-bayyinu. Al-aura'u al-bayyinu yaitu buta mata, matanya buta, matanya buta sebelah. Al-aura, matanya buta sebelah.
wal maridatul bayyinu, kemudian hewannya sakit, sakitnya ada kelihatan sakit nih. Wal arja'ul bayyinu dil'uha, kemudian pincang, kelihatan betul-betul pincang, jelas ya, pincang. Wal kasiratu wa fi lafdin wal ajfa'ul lati la tanqi, kemudian yang keempat adalah yang sangat kurus ya. Jadi cacat aib yang ada pada hewan kurban yang tidak boleh untuk berkurban ya, yang pertama adalah dia buta ya, pada matanya ya, sakit matanya, buta. Kalau cuma sakit mata ya tidak apa-apa ya, cuma sakit mata, kan ada yang belean ya, yang cuma belean itu tidak apa-apa ya. Kemudian yang kedua adalah dia sakit ya, sakitnya sangat jelas, misalnya sudah lemas gitu kan ya. Biasa sakit yang menimpa itu apa? Batuk-batuk terus ya mungkin ya, ada kan yang kambing batuk-batuk terus ya. Nah, ini juga dalam keadaan sakit nggak sah untuk dikurbankan ya. Mau berkurban kepada Allah dan kurban dengan yang buruk-buruk ya. Kemudian pincang, ini tidak boleh, nggak sah. Kemudian juga apa? Yang sangat kurus. Nah, ada kambing-kambing di kota-kota ini makannya apa? Sampah. Makannya sampah tapi gemuk ya. Makannya sampah ya, sehingga apa? Kelihatan itu tulang-tulangnya itu ya. Sapi juga, nah ini tidak boleh karena kurus ya, nggak ada dagingnya ya. Ini syarat dari hewan ternak, maka nggak boleh ada cacat dan tidak boleh ada penyakit ya. Yang pertama apa tadi? Nggak boleh buta sebelah. Yang kedua nggak boleh sakit yang jelas sakitnya, kemudian atau parah sakitnya. Kemudian yang ketiga apa? Tidak boleh pincang ya. Kemudian tidak boleh kurus ya. Kalau misalnya kupingnya hilang satu, yang mana? Boleh enggak? Kupingnya misalnya cacat di kupingnya, ada kepotong atau gimana? Boleh enggak? Dibolehkan ya. Bahkan para ulama menyebutkan ya, kalau seandainya ya hewan ternak tersebut ya buah dakarnya enggak ada satu, itu pun dibolehkan ya, selagi dakarnya masih ada, selagi dakarnya masih ada. Taib. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa ajma'u ala anna al-uyub al-arba'at al-madhkurata fi hadits al-barra wa huwa al-maradu wal ajafu wal awru wal arju al-bayyin la tujzi at-tadhiyata aw la tujza at-tadhiyatu biha wa kadza ma kana fi ma'naha aw aqbah kal umma wa qata' ar-rajul wa shibhihi. Jadi para ulama telah sepakat bahwasanya 4 cacat ini kalau seandainya ada pada hewan ya ternak yang akan dikurbankan, ini enggak sah ya, tidak sah. Misalnya tadi yaitu buta sebelah ya, buta ya, baik butanya dia memang matanya kelihatan putih semua atau misalnya matanya nggak ada satu, maka min babil aula kalau seandainya buta dua-duanya nggak diterima ya. Kemudian pincang sebelah, pincang ya terputus sebelah ya, kalau terputus dua ya nggak diterima ya, min babil aula, lebih tidak diterima lagi, dan seterusnya. Wa qala al-hafidz Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala amal uyubul arba'atul madhkuratu fi hadzal hadithi famujtami'un 'alaiha la alamu khilafan bainal ulama fiha wa ma'lumun anna ma kana fi ma'naha dakhilun fiha, dan juga yang semakna dengan cacat-cacat ini, wala siyama idza kanatil illatu fiha abyan, terlebih kalau seandainya penyakitnya itu nampak jelas. Ala taro annal awra'a idza lam tajuz fal umya ahra alla tajuz ya, ketahuilah ya, kalau seandainya al awra ya, kalau misalnya buta sebelah aja nggak boleh, maka kalau buta dua-duanya ya lebih nggak boleh. Wa idza lam tajuz al arja fal maqtu'atur rajul rijli aw allati la rijla laha al maq'adah ahra alla tajuz.
Kalau seandainya dalam hadis itu apa? Pincang atau putus kakinya satu tidak boleh, maka pincang dua lebih tidak boleh. Pincang tiga lebih nggak boleh. Apalagi yang nggak punya kaki. Ada yang nggak punya kaki? Ada. Memang lahir cacat. Ya, atau misalnya ya terkena apa? Celaka, ya. Itu tidak boleh. Ini namanya mafhum muwafaqah kalau dalam istilah usul fikih. Ya, mafhum muwafaqah atau qiyas aulawi. Kalau pincang satu saja nggak boleh, maka dua lebih nggak boleh. Ya, lebih tidak boleh. Wa hadza kulluhu wadihun la khilafa fihi. Ini dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar. Kemudian yang keempat, ini syarat yang keempat adalah antudbaha fil waqtil muhaddadi li dzabhiha, yaitu disembelih pada waktu dibolehkan menyembelih hewan kurban. Kapan menyembelih hewan kurban? Sebelum 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah. Ya, 10 Dzulhijjah kapan? Ya, ada yang lebih spesifik lagi. Ada yang bisa jawab? Yang pertama setelah sholat Idul Adha. Kalau disembelih sebelum sholat Idul Adha maka tidak sah. Itu sama seperti sedekah biasa. Tidak dianggap apa? Al-udhiyah, hewan kurban. Ya. Tidak. Ya. Kemudian dibolehkan menyembelih hewan kurban 4 hari. Yang pertama pada Yaumul Nahr atau pada tanggal 10 Dzulhijjah, pada hari Idul Adha tanggal 10, dan juga 3 hari setelahnya yang disebut dengan apa? Hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Jadi dibolehkan. Ya. Jadi pada hari Idul Adha setelah sholat, ya, sampai kemudian tanggal 13, ya, hari tasyrik, akhir dari hari tasyrik. Jadi kalau misalnya mau berkurban, ya, misalnya mau berkurban, ya, tanggal 11 setelah ini hari Idul Adha, besoknya atau besoknya itu juga dibolehkan. Ya, itu dibolehkan. Nah, karena yang jualan kambing, jualan sapi ya masih ada waktu sampai itu tanggal 14, barangkali ada yang mau beli tanggal 11, beli tanggal 12. Itu kan dibolehkan. Ya, tidak harus pada hari raya Idul Adha sampai hari tasyrik, ya. Kemudian ada pembahasan di sini bahwasanya, ya, 1 ekor kambing yang disembelih oleh seseorang itu mencukupi bagi keluarganya meskipun banyak orang. Ya. Jadi banyak di antara kaum muslimin yang berpandangan bahwasanya menyembelih hewan kurban itu apa? Kalau dalam satu keluarga, bapak 1, ibu 1, anak 1, ya, anak 1. Dan sebenarnya, ya, kalau sebuah keluarga itu menyembelih 1 ekor saja, misalnya bapaknya, maka sudah mencukupi atau mewakili untuk satu keluarganya. Tapi kalau seandainya misalnya, ya, misalnya istrinya atau ibunya, dia punya uang sendiri mau berkurban, boleh enggak? Ya boleh, ya, dibolehkan. Artinya kalau seandainya satu keluarga 1 saja itu dibolehkan mewakili, meskipun punya kelapangan. Ya, misalnya ibunya punya uang, anaknya juga punya uang, cukup bapaknya yang berkurban, itu sudah mencukupi untuk keluarganya. Tapi kalau seandainya masing-masing yang punya uang mau berkurban, itu lebih utama tentunya. Itu lebih utama. Wa tujzashatu 'anil wahidi wa ahli baitihi wa iyalihi al-hadis. Ya, sebagaimana dalam hadis yang tadi sudah kita sebutkan, ya, di mana Nabi SAW ketika menyembelih seekor kambing maka beliau mengatakan berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Bahkan Nabi SAW menyembelih 1 hewan kurban untuk umatnya, ya, untuk umatnya. Ini dibolehkan. Kemudian yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam menyebutkan wa yajuzu
an yudahi bisyati an ahlil baiti sahibul manzil wa nisaihi wa auladihi wa man ma'hum kama kana sahabatu yaf'aluna. Dan dibolehkan seseorang dia menyembelih 1 ekor kambing untuk keluarganya, yaitu sahibul manzil, ya, pemilik apa? Ya, kepala rumah tangga. Ya, untuk istri-istrinya. Kalau saya punya istri lebih dari 1, cukup nyembelih 1 kambing? Cukup. Istrinya 4, ya, motong 1 kambing sudah cukup. Bakhil amat sih. Ini kata Syekhul Islam Taimiyah, ya. Ya, an ahli al-bait wa nisaihi wa auladihi, dan anak-anaknya, wa man ma'ahum, dan orang-orang yang bersamanya. Misalnya adiknya tinggal bersama dia, bapak ibunya tinggal sama dia. Kama kana sahabatu yaf'aluna, sebagaimana hal ini dilakukan oleh para sahabat. Jadi ada, ya, athar, ya, termasuk dalil dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga athar para sahabat. Nih. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang thariqatu dzabhil udhiyah. Bagaimana tata cara menyembelih hewan kurban. Ini disebutkan dari aqwal para ulama. Ya, meskipun sebagian kita sudah paham, ya, cara menyembelihnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa yustahabbu an tunharal ibilu mustaqbilatal qiblati qa'imatan ma'qulatal yadi al-yusra wal baqaru wal ghanamu yuddijuha ala shikkihal aisar mustaqbilan biha al-qiblata wa yaqulu bismillahi wallahu akbar Allahumma minka walaka Allahumma taqabbal minni kama taqabbalta min Ibrahima khalilika. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ini disunahkan, ya. Disunahkan al-ibil, unta, ketika disembelih, ya, dinahar, itu menghadap kiblat, qaimatan, dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri, maqulatal yadil yusra, ya. Tetapi, ya, tangan kirinya itu diikat. Tangan kirinya diikat. Ya. Mana tangan kirinya? Ya, yang depan. Tangannya itu yang, ya, ada ulama atau ahli lughah kalau tidak salah itu yang menyebutkan bahwasanya unta itu yang depan itu tangan, yang belakang itu kaki. Yang depan itu tangan, yang belakang itu kaki. Makanya ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, ya, idza sajada ahadukum fi sholati fala yabruku kama yabrukul ba'iru falyada yadaihi qabla rukbataihi. Ya, kemudian para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Apabila salah seorang di antara kalian sujud ketika sholat, maka, ya, janganlah sujudnya itu seperti unta, ya, meletakkan apa? Tangan dahulu, kemudian apa? Lutut. Nah, ini para ulama berbeda pendapat sejak dahulu, ya. Sampai unta itu apa, kakinya depan, ya. Bagaimana cara barku unta itu mendengur atau apa namanya itu, ya. Ya, ketika unta itu turun itu. Ya. Tapi adapun Al-Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, madhab Hambali, berpandangan, dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, maka tangan lutut dulu. Kalau Hanabilah lutut dulu baru tangan. Karena kalau kata Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, lafaz atau matan hadisnya itu kebalik, namanya maqlub. Sehingga Hanabilah berpendapat bahwasanya yang dianjurkan sesuai dengan hadis ini adalah lutut dulu baru tangan. Lutut dulu tangan, ya. Tapi ada khilaf di antara ulama, terserah antum mau tangan dulu, ya. Baru setelah itu lutut, atau lutut juga setelah itu tangan, la iskala fihi. Yang penting antum tahu qaulnya para ulama, ya, qaulnya ulama salaf, ya. Nah, kemudian wal baqar wal ghanamu yudajjiha ala shiqqihal aisar. Kemudian sapi dan kambing itu dibaringkan di sisi
kiri. Ya. Jadi di sisi badan kiri itu, jangan di sebelah kanan. Ya, sisi kiri. Mustaqbilan bihal qiblata, menghadap kiblat. Ya, dalam dari sini juga seperti itu ya. Di sini, berarti di sini yang ngadep ke sana ya. Ya, di sebelah kiri ngadepnya ke sana, sudah disiapkan. Dan itu sudah sejak dahulu. Wa yaqulu, dan yang menyembelih mengatakan bismillah. Jangan lupa baca bismillah. Nanti kalau yang ingin menyembelih sendiri kasih tahu. Takutnya lupa. Ya, lupa baca bismillah jadi bangkai nanti. Ya. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma minka walaka. Allahumma taqabbal minni kama taqabbalta min Ibrahima khalilika. Atau juga boleh dengan lafaz yang lain, Allahumma hada minni walaka. Allahumma taqabbal minni wa ahli baiti. Itu juga boleh. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, an yunharal ibilu atau an yanharal ibila qa'imatan ma'qulatan yadihal yusra liqaulihi ta'ala fadhkur ismallahi 'alaiha shawaf. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qiyaman 'ala thalathin qa'ima ma'qulatan yadahal yusra. Ini juga bahwasanya yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ini ada dalilnya dari Al-Qur'an dan juga dari athar ya para sahabat ya, dari para sahabat. Tetapi ini hukumnya apa? Tidak wajib. Tentunya tidak wajib. Menghadap kiblat wajib? Menghadap kiblat tidak wajib. Hukumnya sunnah. Ketika menyembelih menghadapkan kiblat atau misalnya membaringkan dengan bagian badan kiri itu hukumnya sunnah saja. Tidak wajib ya. Kalau misalnya hewannya lari ya, terpaksa harus potong di situ ya, nggak sempat ya, kemarin sempat lari ya, sempat lari ya sudah, potong dalam keadaan apa saja, itu hukumnya sunnah ya. Kalau bisa kita kerjakan ya, kalau tidak ya nggak usah kita kerjakan ya. Pedangnya harus panjang atau berdiri? Iya, biasanya panjang yang Toraja itu kan seperti itu ya, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Ma yuf'alu bil udhiyati ba'da dhabhiha. Sedikit lagi. Kemudian setelah disembelih, apa yang kita lakukan pada hewan sembelihan tersebut? An Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin wa baqiya fi baitihi minhu syai'un. Falamma kana al-'amul muqbilu qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna 'amal madi. Qala kulu wa at'imu waddakhiru fa inna dhalika al-'am kana bin nasi jahdun fa aradtu an tu'inu fiha. Dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang dia menyembelih hewan kurban, fala yusbihanna ba'da thalithatin wa baqiya fi baitihi minhu syai'un, maka janganlah hewan kurbannya itu itu habis kurang dari tiga hari. Ya. Jadi Nabi SAW ketika misalnya seorang dia menyembelih kurban, dia mendapatkan bagiannya. Ya, misalnya dia dapat sepertiganya. Ya, sepertiga dari hewan kurban. Ya, kalau misalnya menyembelih sapi dia dapat sepertiganya kan banyak. Maka dahulu Nabi SAW menyebutkan la yasbihanna ba'da salisatin, janganlah hari setelah hari yang ketiga itu ada sisa dari hewan kurban itu. Artinya apa? Harus habiskan. Enggak boleh tersisa setelah 3 hari. Ya. Falamma kana al-amul muqbilu, maka kemudian pada tahun setelahnya, qalu, para sahabat kemudian berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna amal madi. Apakah kita juga melakukan seperti yang kita lakukan pada tahun yang lalu? Qala kulu wa at'imu waddakhiru. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam
ya, menyebutkan makanlah kalian dan memberikan makanlah kalian dengan hewan kurban kalian, wadakhiru, dan simpanlah hewan kurban kalian. Jadi apa? Hewan kurban itu kalau memang kita punya banyak, ya, seorang yang dia menyembelih hewan kurban misalnya 5 ekor kambing, dia ambil sepertiganya, ya kan, 1 ekor kambing itu dibagi 3 kan, sebagaimana athar Ibnu Abbas, ya, sepertiga untuk dimakan sendiri keluarganya, sepertiga untuk kerabatnya, dan sepertiga untuk tetangganya atau untuk orang disediakan orang miskin. Nah kalau 5, ya, kalau dia menyembelih 5 ekor, itu dibolehkan. Sepertiga dari setiap satu kan banyak. Itu dibolehkan untuk disimpan bahkan sampai setahun. Setahun. Jadi sabda Nabi SAW itu mansukh yang sebelumnya. Wahtajja Ibnu Qudamah rahimahullahu taala bima warada an Ibni Abbas fi sifati udhiyati Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa yut'imu ahla baitihi thuluth wa yut'imu fuqara jiranihi ats-thuluth wa yatasaddaq 'ala as-su'ali bits-thuluth. Ibnu Qudamah berhujjah, berdalil dengan athar yang datang dari Ibnu Abbas tentang sifat, ya, tentang sifat sembelihan Nabi SAW. Beliau berkata, yut'imu ahla baiti ats-thuluts. Jadi sepertiga dari sembelihan hewan kurban itu sepertiganya itu untuk makan keluarganya, memberikan makan keluarganya. Wa yut'imu fuqara jiranihi. Kemudian memberikan, ya, tetangganya yang fakir sepertiganya, dibagi-bagikan. Kemudian juga wa yatasaddaqu 'ala su'ali bits-thuluts, bersedekah kepada, ya, orang-orang yang minta dengan, ya, sepertiganya. Dengan sepertiganya. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, tetapi tentunya ini disunahkan saja, ya, tidak harus, ya. Tidak harus seperti, bahkan mau dimakan sendiri juga semuanya dibolehkan. Ya, tapi yang pernah Anda dengar tidak apa, ya, dia harus memakan bagian daripada hewan kurbannya. Ya. Alladhi ya'tarika ay ya'taridu laka li tut'imahu fala yas'alu fadzakar thalathata asnaf fayanbaghi an yuqsam bainahum aslasan. Ini juga disebutkan dibagi 3. Wa 'ani Syafi'i istahabbu qismatuha atlatsan. Dari Imam Syafi'i, hewan kurban itu dianjurkan untuk dibagi menjadi 3. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam kulu wa tasaddaqu wa at'imu. Ya, liqaulihi, karena Nabi SAW bersabda, kulu, makanlah kalian, wa tasaddaqu, bersedekahlah kalian, wa at'imu, dan berikan makanlah kalian. Wa qala Ibnu Abdul Bari wa kana ghairuhu yaqulu istahabbu an yakula nisfa wa yut'imu nisfa. Dari Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan wa kana ghairuhu yaqul, sebagian dan selain dari Imam Syafi'i mengatakan disunnahkan untuk memakan setengahnya dan menyedekahkan setengahnya. Qala Ibnu Hazm rahimahullahu taala wa furidu ala kulli mudahhin an yakula min udhiyatihi wala budda. Ini pendapat Ibnu Hazm Al-Zahiri. Ibnu Hazm berpendapat orang yang menyembelih dia harus makan bagian daripada sembelihannya. Tapi ini satu pendapat saja, ya. Ini satu pendapat. Jadi sebagian ulama, dan ini athar Ibnu Abbas, mengatakan dibagi 3. Dibagi 3. Imam Syafi'i juga mengatakan apa? Dibagi 3. Sepertiganya dia dimakan keluarganya, sepertiganya disedekahkan kepada orang miskin, sepertiganya diberikan kepada tetangganya. Ya. Jadi tetangga kasihan, antum tinggal nyembelih ini tetangganya tengah-tengah enggak dapat. Tetangganya, ya. Dan sebagian ulama yang mengatakan setengahnya dimakan, setengahnya disedekahkan, ya, untuk yang lainnya, tetangga dan yang lainnya. Kemudian pembahasan, ya, ada satu kalam dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau Syekhul Islam mengatakan wa tasaddaqu bi thuluthiha wa yuhdi thuluthaha wa in akala aktsaruha wahdahu aw akalahu aw tabakhaha wa da'an nasa ilaiha jaza. Jadi bersedekah dengan sepertiganya, kemudian menghadiahkan sepertiganya,
Wa in akala aktsaruha, atau kalau seandainya dia makan ya sebagian besarnya ya lebih banyak, atau memberikannya, atau dia makan, atau dia masak dan mengundang orang-orang ke rumahnya, itu dibolehkan. Misalnya antum motong kambing di rumah sendiri ya, dipotong sendiri, diurus sendiri, dikulitin sendiri ya, kemudian habis itu dimasak, ngundang tetangga, ngundang orang untuk makan, ini dibolehkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi masalah ini masalah yang luas, boleh ya, antum boleh potong di masjid, diwakilkan, dan ini untuk syiar dakwah juga. Ya terkadang kalau kita memotong sendiri kan nggak sanggup ya, nggak sanggup apa? Motongnya, nggak sanggup ngulitinnya, nyucinya, ya, dan baginya. Kalau di masjid ya ada syiarnya, ya. Thayyib. Yang terkait dengan hal-hal yang harus dihindarkan ya oleh orang yang ingin menyembelihan kurban atau berkurban, tentunya sudah dipahami ya. Ya, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilali dzil hijjah." Apabila kalian melihat bulan Dzulhijjah, hilal berarti awal Dzulhijjah. Sekarang tanggal berapa? 22 ya? Dzulqa'dah kan? Ya, berarti belum masuk Dzulhijjah. Nanti kalau sudah memasuki awal Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang di antara kalian ingin menyembelih kurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaklah dia tidak memotong rambutnya dan juga kukunya. Tidak boleh dia potong rambut ya, kemudian nggak boleh potong kumis ya, mencabut juga bulu ketek tidak boleh, dan juga memotong kuku. Ini tidak boleh ya, dan ini apa? Haram hukumnya ya. Kemudian kalau seandainya dia motong bagaimana? Berdosa kata para ulama, berdosa. Tapi kalau nggak sengaja, lupa, ya nggak dosa. Kalau lupa nggak dosa. Tapi kalau sengaja dia tahu dia sudah berniat untuk menyembelih kurban, maka ya kemudian dia sengaja, maka dia berdosa. Dan itu dimulai kapan? Mulai 1 Dzulhijjah. Ya, dalam riwayat yang lain, idza dakhala al-ashru, apabila sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wa indahu udhiyatun, dan dia memiliki hewan kurban, yuridu an yudhhiya, dia hendak menyembelihnya, fala ya'khudanna sya'ran wala yaqlimanna dhufran, maka jangan ya dia kemudian apa? Mencabut rambut atau memotong rambut atau mencabut bulu, dan jangan juga dia kemudian memotong kukunya. Maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Taib. Ini tadi sudah kita sebutkan sebagiannya ya. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Tapi ada satu tersisa, yaitu mana yang lebih utama antara ya menyembelih sapi dengan kambing. Semua sepakat apa? Sapi. Namun mana yang lebih utama antara dia berkurban dengan 1 ekor kambing dengan patungan, yaitu 7 orang seekor sapi, mana yang lebih utama? Maka yang lebih utama adalah seekor kambing. Karena apa? Karena seekor kambing dia potong sendiri utuh, ya, darahnya utuh yang dia potong, yang dia kucurkan. Ya. Adapun kalau sapi patungan ya tentunya dibagi-bagi dengan orang lain dan keluarga yang lain. Ini yang lebih utama, memotong kambing, ya. Dan sebagian kaum muslimin memandang bahwasanya lebih utama memotong sapi patungan. Karena apa? Karena dagingnya lebih banyak, bisa dibagikan. Ya, tapi intinya ya semuanya mendapatkan pahala kebaikan. Tapi ya yang disebut oleh para ulama seperti itu. Kalau kita ingin menyembelih ya hanya 1 ya kambing. Tapi kalau sapi patungan itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Ini masalah afdoliyah saja. Afdoliyah. Ya. Kita cukupkan kajian kita insyaallah taala. Iya, fadhil silakan. Di YouTube Ustaz ini atas nama Rizky Akbaroni. Assalamualaikum, Afan Ustaz, mau bertanya, kebetulan anak jualan kambing. Bagaimana dengan kambing yang
pincang bukan dari lahir tapi karena di kandang tempat jualan terdesak-desak sehingga kakinya pincang. Iya, termasuk ya. Para ulama menyebutkan bahwasanya di antara ya syarat hewan kurban itu nggak boleh ada cacatnya ya. Cacatnya baik cacat bawaan lahir atau cacat karena sebab tertentu. Ya, misalnya tadi ya, kalau seandainya cacat dia pincang karena apa? Terdesak-desak atau pincang ya karena ketabrak motor, tabrak mobil, maka tidak boleh. Ya. Karena para ulama menyebutkan juga cacatnya secara mutlak, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara mutlak, bukan karena sebab apapun. Ya, secara mutlak. Sebab apa saja ketika hewan kurban tersebut ada cacat tersebut, ya, dia ada buta, kemudian ada pincang, maka tidak sah, maka tidak boleh dijual untuk kurban. Kalau dijual untuk selain kurban maka boleh. Dijual untuk berkurban maka nggak boleh, ya, haram, ya. Tapi dijual untuk selain kurban, dipotong misalnya untuk ini, maka dibolehkan. Wallahu taala alam. Kasusnya darurat Ustaz, semuanya dalam perjalanan pengiriman ke masjid-masjid itu di jalan itu faktornya apa, pincangnya itu karena faktor itu dengan posisi waktu yang sudah mepet untuk mencari sapi, atau memang sapi itu udah kita booking gitu untuk kita dalam perjalanannya terjadi seperti tadi cacat pincangnya itu dalam perjalanan itu gimana Ustaz? Ya, kalau kembali melihat kepada hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan secara mutlak. Kenapa? Ya karena ketika kita berkurban, kita mengapa memberikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seandainya memang itu dalam keadaan cacat, ya, dalam keadaan cacat, ya. Kemudian karena sebab tertentu sudah, orang-orang yang dia berniat untuk berkurban, Allah terima kurbannya. Tapi namanya syarat tetap syarat. Ya, kan syarat yang disebutkan oleh para ulama adalah, ya, syarat disebutkan oleh para ulama adalah ya, ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adamu lidzatihi. Kalau syarat itu tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Ya kan? Dikaitkan dengan panitia kurban yang dititipkan amanah oleh oleh orang-orang yang dititipkan amanah kurban kita kayak gitu semuanya. Ya pada Allah semuanya hal itu terjadi semuanya. Kita udah booking sapi semuanya dengan jumlah sekian, dalam pengiriman ternyata ada kecelakaan atau apa sehingga sapi itu menjadi cacat atau menjadi pincang. Pada saat kita ketahui sebelum penyembelihan ternyata itu pincang, sebaiknya sapi itu apa kita jadi potong dengan kondisi itu ya. atau terjadi tidak. Wallahu alam, kalau itu Anda tidak tahu ya. Yang pertama ya, kalau seandainya itu bukan kelalaian, ini kan kembali kepada masalah wakalah ya, masalah amanah, ya, masalah amanah. Kalau seandainya panitia itu hanya sekarang panitia diwakilkan, kan itu amanah ya, dan ya, sebenarnya wakil itu dia nggak ada doman. Kalau kita ditinjau dari sisi apa, dari sisi fikih muamalah ya, itu nggak ada doman. Wakil itu nggak ada doman. Jadi kalau wakil terjadi apa saja, ya, itu nggak ada kewajiban. Ya, terjadi apa saja, maka dia nggak ada kewajiban untuk menggantinya, kecuali apabila disebabkan oleh kelalaian. Kalau kelalaian, maka dia wajib mengganti. Nah, terkait misalnya karena ini dibawa bukan karena lalai, gitu ya, karena bukan kelalaian, apakah dipotong atau tidak? Ana wallahu alam tidak tahu. Tidak tahu bagaimana prosesnya. Anak kurang tahu apakah boleh dipotong atau tidak. Karena tadi melihat hadis yang tadi ya, hadis yang tadi, karena ketika dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala itu nggak boleh apa? Ada cacat. Misal cacatnya apa? Pincang sudah. Kayak tadi kan ditanyakan kan di kandang karena berdesak-desak. Iya. Di mobil kan ya namanya mobil jalan gitu. Iya. Iya, ya artinya apa? Kalau seandainya kembali kepada hukum fikih muamalah, kalau seandainya panitia itu yang diwakilkan, diamanahkan, dan dia harus menjaga amanah. Kemudian terjadi sesuatu yang memang bukan karena faktor kelalaian, maka si wakil ini nggak ada kewajiban untuk mengganti. Maka disampaikan kepada orang-orang yang berkurban ketika sudah ini kondisinya begini. Kan? Nah, sementara syarat-syaratnya adalah
ya syaratnya tidak boleh pincang gitu loh, tidak boleh pincang. Nah kalau kelalaian, karena sebenarnya ini di luar konteks daripada apa syarat-syarat yang ada pada penyembelihan kan, karena ini masalah teknis di luar. Tetapi Nabi SAW dan juga para ulama itu kan menyebutkan secara mutlak, ya, tidak ada pengecualian bahwasanya hewan yang dikurbankan itu harus dalam keadaan apa, bebas dari cacat, ya kan. Tetap kalau hewan ada cacat maka tidak boleh dikurbankan. Ini dari sisi syariat ketika berkurban. Adapun misalnya ya karena apa gitu, ya karena terjadi di luar, ya. Nah itu tinggal ya sebenarnya kalau kita kembali kepada syarat yang tadi maka tidak sah. Dan disampaikan saja, ya dalam hukum muamalahnya orang yang berkurban ini afan terjadi begini bagaimana, bisa nggak gini-gini kan bisa itu dipotong untuk mereka, kemudian apa dijual dagingnya, kemudian buat beli lagi, itu bisa seperti itu. Seperti ini wallahualam yang ana pahami seperti itu misalnya. Ada lagi? Iya. Yang lebih baik kita menyembelih hewan kurban di perantauan tempat kita tinggal sehari-hari atau di kampung halaman dengan niat menghidupkan sunnah, karena di kampung tidak ada yang berkurban, mungkin karena keterbatasan kemampuan. Wallahu alam, yang pertama tentunya yang paling utama adalah di tempatnya sendiri yang paling utama. Tapi ini afdoliyah ya. Yang paling utama adalah di tempat sendiri. Karena apa? Ya tadi, ya ada asar ya untuk dimakan kepada keluarganya, kemudian tetangga-tetangga. Nah, ini yang paling afdol. Ya, dan juga untuk masyarakat sekitar. Tapi kalau seandainya dikirim ke sana boleh atau enggak? Boleh. Ya, tidak ada hukum wajib dia harus ya dipotong di ini. Dibolehkan. Nah, itu dibolehkan. Yang penting itu disedekahkan ya. Apalagi kalau melihat ada maslahat seperti itu. Ya, maslahat seperti itu. Apalagi kemudian kalau seandainya di suatu tempat itu sudah melimpah hewan kurbannya, maka dikirim ke. Tetapi lebih afdol adalah di tempat dia, sama seperti zakat fitr untuk apa kaum miskin di lingkungannya. Wallahu alam. Ada lagi Pak tadi? Sebentar, tadi sudah tunjuk. Ustaz, kaitannya dengan Iya. Jadi kalau panitia kurban itu mengambil sedikit dari daging kurban itu untuk dimakan sama-sama, nah itu bagaimana Ustaz? Kalau seandainya panitia mengambil daging kurban setelah dipotong ya, untuk makan dibolehkan, itu dibolehkan, ya karena panitia itu kan bagian daripada orang-orang yang nanti sebenarnya apa akan menerima bagian daripada kurbannya, dibolehkan, ya untuk makan-makan, ya. Tapi lebih baiknya sampaikan dulu kepada orang yang berkurban. Kenapa? Ya karena, tetapi gini, kalau seandainya dari akad awalnya orang yang berkurban itu dia memang sudah mewakilkan untuk ya penyerahan sedekahnya, maka dibolehkan, tidak perlu izin. Kalau dari awal sudah menyerahkan, ya mewakilkan kepada panitia untuk membagi-bagikannya, nggak perlu izin itu. Artinya sudah termasuk itu. Ya, tapi memang kebanyakan kalau seorang dia berkurban ke masjid ya ke panitia itu memang sudah diserahkan penyembelihannya dan juga apa penyalurannya, nggak boleh, berarti nggak perlu apa untuk izin ya, kecuali tolong kalau seandainya dia mewakilkan hanya menyembelihnya saja, nah itu baru ya. Tapi nanti anak yang bagikan, nah itu baru perlu minta izin. Tapi kalau tidak, misalnya sudah mewakilkan penyembelihan dan juga pengurusan dan penyalurannya, ya maka itu nggak perlu izin, itu dibolehkan karena masuk bagian itu. Wallahu alam. Apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada titipan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan dari pertanyaannya, yaitu yang pertama, lebih aktual mana mendahulukan akikah sama kurban? Terus yang kedua, apakah boleh niatnya pada saat kurban itu niatnya dia berakikah walaupun dengan 2 ekor kambing? Walaupun Taib ya. Mana yang harus didahulukan antara akikah dengan
dengan kurban. Wallahu ta'ala, yang pernah ana baca sebagian dari kalam ulama adalah mendahulukan akikah dulu ya. Mendahulukan akikah. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan tidak boleh ya menggabungkan antara niat akikah dengan kurban, karena keduanya adalah ibadah yang berbeda maksudnya ya. Berbeda maksudnya. Ya, jadi wallahu ta'ala akikah terlebih dahulu. Ya, karena kata Nabi SAW, kullu mauludin mahbus ya bi aqiqatihi. Ya. Jadi setiap anak itu itu tertahan dengan akikahnya. Sebagian ulama ada yang mengatakan wajib, walaupun mirip sih hukumnya ya, tapi ya diakikahkan dulu. Kenapa? Karena hukum akikah itu lebih datang terlebih dahulu daripada hukum berkurban, ya enggak? Ketika anak lahir misalnya ya, baru nanti dia akikah, baru setelah itu berkurban. Maka lebih baiknya di akikah. Kalau nggak kurban bagaimana? Ya enggak apa-apa, nggak berkurban, seperti itu. Kalau misalnya dia punya 2 ekor, ya sudah, 1 untuk akikah, 1 untuk kurban, menggabungkan antara 2 hal itu. 1 untuk akikah, 1 untuk berkurban. Dan akikah tidak harus 2. Dibolehkan apa laki-laki 1 dibolehkan, nggak harus 2. Ya, sebagaimana juga Nabi SAW ya, ketika siapa Hasan dan Husain diakikahkan satu-satu ya, satu itu dibolehkan. Kalau apalagi ada 2 ya, kalau cuma 1 ya akikah dulu ya, baru kemudian besok ada kesanggupan untuk kurban, berkurban. Kalau ada 2 maka bisa 1 digunakan untuk disembelih akikah, dan yang 1 digunakan untuk berkurban, diniatkan untuk berkurban. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin itu ya. Ada? Ya, betul. Kaitan masalahnya bukan di masalah akikah tadi. Nah, waktu akikah itu apa status menurut sunnah? Karena kadang-kadang pertanyaan itu muncul ketika orang mau berkorban. Kenapa nggak dari dulu akikah aja? Gitu? Oh iya, sahih itu. Itu muncul dalam korban, dipilih yang mana afdal. Ini jadi muskilah tersendiri. Iya. Jadi waktu akikah itu sebenarnya kapan sih? Gitu. Iya, kalau untuk akikah yang paling afdol adalah hari yang ke-7 ya. Kalau tidak bisa hari yang ke-14 atau hari yang ke-21. Adapun misalnya lebih dari itu, wallahu alam ya. Seingat anak ada khilaf di antara para ulama apakah boleh diakikahkan atau tidak. Wallahu alam, anak sendiri belum pernah mendapatkan ya, belum pernah mendapatkan athar, atau memang belum tahu. Ya, ada sahabat yang ketika itu mereka berakikah untuk dirinya sendiri. Ya. Banyak kan di antara sahabat, apakah para sahabat mengakikahkan dirinya sendiri? Dan apakah Rasulullah mengakikahkan diri sendiri atau tidak? Wallahu alam, mana belum tahu ya. Ana belum tahu. Memang yang lebih utama begitu. Tapi kalau memang waktunya dia mau, ini akikah untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Atau akikah untuk anaknya. Kalau ingin mengambil pendapat ulama yang membolehkan akikah ya itu lewat dari 21 hari walaupun sudah dewasa, atau misalnya ya sudah 1 tahun ya itu tidak apa-apa ya. Dengan apa? Dengan mendahulukan akikah baru berkurban, kalau memang ikuti pendapat itu. Karena hukum akikah dengan kurban itu hukumnya sama. Ada yang berpendapat wajib, ada yang mengatakan pendapat sunnah muakkadah. Ya pilihlah salah satu di antara akikah atau berkurban. Tapi Allah alam akikah terlebih dahulu, baru itu berkurban. Dan diniatkan akikah dengan kurban, wallahu alam, yang pernah baca dari keterangan para ulama itu karena 2 ibadah yang berbeda jenisnya, 2 ibadah yang berbeda. Ya mungkin itu kita cukupkan, sudah siang. Kita cukupkan kajian kita pada kesempatan hari ini. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.